wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan buket dari materi 17 dari saya sendiri, Desri Vindarti. Saya Anissa Fauzia. Saya Sakti Dwi Ramanda. Saya Desi Delesari. Saya Anissa Trihasari. Saya Ridiantika. Saya Nadila Zahra Damayanti. KD 17A, Hakikat Hukum Internasional. Hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, sebagaimana pernah jadi pandangan di para kalangan sebelumnya. KD 17B, Asas-asas Hukum Internasional. Tujuan asas utama yang harus ditegaskan dalam praktik hukum internasional sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625. Salah satu asas tersebut, setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman, agresi terhadap wilayah dan kemerdekaan negara lain. KD 17C, Sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum berbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti materi adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. KD 17D, Sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional yaitu 1. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. 2. Metode penciptaan hukum internasional. 3. Tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Burhan Sani 1990. KD 17E, Subjek Hukum Internasional. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. 1. Negara. 2. Tahta Suci Vatikan. 3. Palang Merah Indonesia. 4. Organisasi internasional. 5. Individu. 6. Kawan pemberontak atau berigerensi. Ada 17F, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu teori dualisme. Menurut teori ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda, yang saling terpisah dan ada tidak mempunyai hubungan superioritas dan subordinalitas. Teori monisme merupakan teori ini hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan. KD 17G, Sistem Peradilan Nasional. Sistem peradilan nasional, sistem kaitannya dengan peradilan internasional, yaitu unsur-unsur komponen-komponen lembaga pengadilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk atau kesatuan dalam KD 17H, Penyebab dan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Sebab terjadi sengketa adalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional, perebutan sumber-sumber ekonomi. Penyebab sengketa internasional atau international dispute adalah perselisihan yang terjadi antara negara dan negara, negara dengan individu atau negara dengan badan-badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. KD 17I, Penyelesaian sengketa internasional melalui MI, satuan yang menjadi dasar dan rujukan proses persidangan MI. Piagam PBB 1945, Statuta MI 1945, Aturan Mahkamah, Rules of the Court 1970, Paduan
praktik direction, dan resolusi tentang praktik yudisial internasional mahkamah. Resolution concurrite internal judicial practice of the country. AD 17C menghargai putusan Mahkamah Internasional. Seluruh anggota PBB secara otomatis menjadi anggota Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa maka sudah menjadi ketentuan bagi negara-negara anggota untuk menggunakan haknya bila mana dirugikan oleh negara lain.